Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas karakter di Jujutsu Kaisen kembali. Bisa dibilang tokoh yang satu ini termasuk ke dalam jajaran tokoh terkuat di seri Jujutsu Kaisen ini, yaitu sang penyihir tingkat 1, Aoi Todo. Oke, langsung saja. Aoi Todo. Seperti yang kalian tahu, saat ini dia merupakan murid kelas 3 di SMA Jujutsu Kyoto. Namun walaupun ia masih sekolah, Todo ini sudah menduduki posisi penyihir Jujutsu tingkat 1. Sudah cukup membuktikan betapa berbakat dan kuatnya si Aoi Todo ini. Lalu selain itu, dalam cerita saat ini sendiri, Todo ini sangat dekat dengan Yuji. Bahkan bisa dibilang Todo merupakan abang-abangan dari Yuji Itadori. Tapi terlepas dari itu, untuk latar belakangnya sendiri, Aoi Todo ini tidak berasal dari keluarga penyihir. Di masa lalu, Todo hanyalah seorang bocah barbar biasa yang selalu bosan. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Yuki Tsukumo. Ketika mereka bertemu, saat itu pula Todo merasa bahwa rasa bosannya akan segera hilang. Dan ya, dari saat itulah Yuki kemudian memperkenalkan Todo pada dunia Jujutsu sekaligus menjadi gurunya. Tapi terlepas dari itu, untuk penampilannya, Aoi Todo ini memiliki perawakan yang besar dan berotot. Lalu ketika ia bertarung, Todo biasanya melepaskan bajunya. Lalu Todo juga memiliki sebuah luka yang cukup besar di wajahnya. Apakah itu disebabkan karena pertarungannya dengan roh terkutuk? Atau mungkin oleh Yuki Tsukumo? Secara Yuki merupakan orang yang melatih Todo. Lalu untuk kepribadiannya, Aoi Todo ini memiliki kepribadian yang sangat eksentrik dan mencolok. Seperti yang kalian tahu, setiap kali Todo bertemu seseorang yang akan ia ajak baku hantam, Todo selalu menanyakan pertanyaan yang sangat sakral terlebih dahulu, yaitu seperti apa tipe wanita yang kau sukai. Dan dari jawaban tersebut, Todo akan menilai seseorang itu membosankan atau tidak, karena ia beranggapan kalau setiap jawaban dari lawannya ini akan mencerminkan seluruh kepribadiannya. Dan ya, dari sinilah semuanya akan ditentukan. Todo ini sangat membenci hal-hal yang membosankan, dan ketika jawaban yang ia dapat membosankan, Todo akan berubah menjadi seseorang yang mengerikan dan ganas. Ia tidak akan segan untuk langsung menyerang lawannya. Contohnya seperti yang kalian tahu, Fushiguro Megumi juga dihajar habis-habisan oleh Todo karena tipe wanitanya yang membosankan. Lalu bagaimana jika Todo mendapatkan jawaban yang tidak membosankan? Todo akan menjadi ramah pada orang tersebut. Namun ia akan tetap menyerang orang tersebut, bahkan kali ini tanpa menahan diri sedikit pun. Namun hal itu sendiri terjadi pada Yuji yang kebetulan tipe wanitanya sama dengan Todo. Juga Yuji sendiri yang saat itu sedang dalam incaran untuk dieksekusi. Belum lagi saat itu juga ingatan Todo sedikit terganggu. Todo menganggap Yuji sebagai sahabat lamanya. Dan sebagai sahabat, Todo tidak akan menahan diri. Sehingga tidak diketahui jika orang lain yang menjawabnya akankah Todo hajar juga atau tidak. Lalu berikutnya, untuk kemampuan Todo sendiri, tak diragukan lagi, dia ini merupakan seorang penyihir Jujutsu tingkat 1 yang sangat kuat. Apalagi dengan fakta bahwa dirinya masih merupakan seorang pelajar di SMA Jujutsu Kyoto, membuat Todo semakin terlihat berpotensi menjadi salah satu yang terkuat di masa depan. Lalu tidak hanya itu, dalam cerita, Aoi Todo sendiri memang sudah dikenal sebagai salah satu penyihir Jujutsu yang sangat kuat. Bahkan di antara para siswa SMA Jujutsu Kyoto pun, level Aoi Todo ini sudah benar-benar berbeda. Diketahui pada saat dahulu Geto melakukan penyerangan ke sekolah Jujutsu Tokyo dan Kyoto, di sana Todo lah yang menghandle penyerangan di Kyoto. Dikatakan di sana ia berhasil membunuh 5 roh terkutuk tingkat 1 dan 1 roh terkutuk tingkat spesial hanya dengan seorang diri saja. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki si Todo ini? Yang pertama, sebagai orang yang memiliki tubuh besar, otot-otot yang dimiliki Todo ini bukan hanya sekedar aksesoris saja. Todo ini memiliki kekuatan dan ketahanan fisik yang sangat tinggi, dibuktikan dengan gaya bertarungnya yang hanya menggunakan tangan kosong. Lalu untuk pertahanannya, Todo juga mampu menahan Divergent Fist milik Yuji. Seperti yang kalian tahu, Divergent Fist ini memiliki daya serang yang tinggi dengan timing yang sulit diprediksi. Namun Todo mampu menahan serangan tersebut tanpa kesusahan sedikit pun. Malah ia kecewa karena serangan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lalu walaupun Todo ini memiliki tubuh yang besar, tapi ia juga memiliki kecepatan yang tinggi. Ya, intinya hanya mempertimbangkan kemampuan fisiknya saja, Todo ini sudah sangat berbahaya. Lalu berikutnya, yang paling menakjubkan dari Aoi Todo ini adalah pengendalian energi kutukannya. Walaupun Todo ini memiliki tampang dan fisik seperti seseorang yang hanya tahu cara memukul saja, faktanya Todo ini memiliki kecerdasan dan pemahaman yang sangat tinggi pada yang namanya energi kutukan. Aoi Todo memiliki penguasaan yang tinggi terhadap energi kutukan yang dimilikinya. Lalu tidak hanya paham saja, Aoi Todo juga mampu mengaplikasikannya pada pertempuran nyata. Ketika melawan Hanami, Todo dapat dengan cepat langsung menyerap kembali semua energi kutukan yang ia keluarkan dalam waktu yang sangat singkat untuk menghindari serangan Hanami.
Ya, jadi dengan kemampuan fisik yang besar ditopang dengan keahliannya mengendalikan energi kutukan, membuat si Aoi Todo ini tak terhentikan di kelasnya. Lalu dengan pemahamannya terhadap energi kutukan, tentu saja ia juga dapat menggunakan teknik Black Flash. Bahkan Aoi Todo ini merupakan orang yang mengajari Yuji bagaimana caranya menggunakan Black Flash. Berikutnya, seperti yang kalian tahu, Aoi Todo ini bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Tentu saja ia juga ahli dalam bela diri. Namun tidak hanya itu, Todo juga terlihat mampu menggunakan dan memanfaatkan senjata terkutuk kelas spesial Playful Cloud dengan sangat baik. Yang mana menurut Fushiguro, Playful Cloud itu sangat sulit untuk digunakan. Lalu berikutnya ada juga kemampuan Todo yang bisa dibilang cukup ngaco. Selain kuat, Todo juga ahli strategi dan cerdas dalam pertarungan. Ia bisa membaca dan mengantisipasi gerakan-gerakan lawan dengan cekatan. Lalu ia juga dapat dengan cepat memahami serangan-serangan musuh yang menuju ke arahnya. Namun semua itu berasal dari hayalannya dengan Takada-chan. Contohnya pada saat melawan Hanami, Todo sempat dibuat terpojok oleh serangan Hanami. Namun kemudian dalam waktu yang sangat singkat dalam pikirannya, Todo berbicara dengan Takada-chan. Dan di sana Takada juga memberitahu semua hal-hal yang ditanyakan oleh Todo, sehingga secara tidak langsung membuat Todo dapat mengcounter serangan-serangan dari musuhnya. Walaupun sebenarnya bisa dibilang kecerdasan Todo ini berasal dari kepalanya sendiri, hanya saja melewati cara yang cukup aneh. Dan yang terakhir tentu saja ada teknik kutukannya. Aoi Todo ini memiliki teknik kutukan bernama Boogie Woogie. Tapi sebelum itu sebenarnya banyak yang mengira bahwa si Todo ini tidak memiliki teknik kutukan. Bahkan ketika Todo menghabisi para roh terkutuk tingkat 1 pada saat penyerangan Geto, ia tidak memakai teknik kutukannya sama sekali. Sehingga banyak yang beranggapan kalau Todo tak memiliki teknik kutukan. Namun Todo sendiri mengatakan kalau ia hanya memakai teknik kutukannya pada lawan yang kuat saja. Yang artinya melawan para roh terkutuk tingkat 1 saja tidak berasa apa-apa bagi Todo. Tapi terlepas dari itu, cara kerja teknik Boogie Woogie sendiri sangat simpel. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk bertukar tempat dengan seseorang atau benda yang memiliki energi kutukan. Untuk mengaktifkan teknik ini sendiri, Todo hanya perlu menepukkan tangannya saja. Dan perlu diketahui, Todo juga tidak harus bertepuk dengan tangannya sendiri. Pada chapter 132, di sana terlihat Todo menggunakan tangan Mahito untuk bertepuk. Dan ya, Todo pun kemudian akan bertukar tempat dengan targetnya. Bisa dibilang merupakan teknik yang sangat simpel, namun karena itu pula teknik ini menjadi sangat merepotkan. Dan lalu yang paling berbahaya dari teknik ini sendiri adalah setiap tepukan tangan yang dilakukan oleh Todo itu bukan berarti dirinya akan bertukar posisi. Sehingga teknik kutukan Todo ini sangat efektif dan sangat ampuh untuk membuat lawannya menjadi was-was dan kebingungan. Lalu uniknya, ketika Todo memberitahukan cara kerja tekniknya pada musuh, justru hal tersebut akan semakin meningkatkan keefektifannya. Namun sayangnya di chapter 132 kemarin, mungkin seperti yang kalian tahu juga, ketika melawan Mahito, Todo kehilangan sebelah lengannya. Tak diketahui bagaimana nasib Todo hingga saat ini, namun yang pasti ia belum mati. Ya, jadi si Todo ini bisa dibilang merupakan perwujudan dari penyihir Jujutsu yang sempurna. Ia memiliki kemampuan fisik monster, penguasaan energi kutukan yang sangat tinggi, teknik kutukan yang mumpuni, ahli dalam bertempur, dan juga sangat cerdas dalam pertempuran. Intinya si Aoi Todo ini tak terhentikan. Namun walau dengan semua kemampuan tersebut, Aoi Todo belum bisa mencapai penyihir Jujutsu tingkat spesial. Ya wajar saja, karena yang namanya tingkat spesial, seseorang tersebut haruslah memang memiliki sesuatu yang spesial dalam dirinya. Sedangkan si Todo ini, walaupun dia kuat di hampir semua aspek, namun pada akhirnya Todo hanya sebatas kuat saja. Nah, kurang lebih mungkin itulah pembahasan mengenai Aoi Todo ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.